Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Niswatin Hasanah. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang simple present tense. Tapi sebelumnya kita ini harus tahu apa sih simple present tense itu? Nah, mari saya akan menjelaskannya. Simple present tense adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan kebiasaan, aktivitas sehari-hari, dan fakta umum. Contohnya seperti I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Lah, itu kan kayak termasuk kebiasaan kita. Setiap hari kita pergi ke sekolah. Nah, sekarang kita masuk ke pola kalimat simple present tense. Ada 3 jenis kalimat simple present tense, yaitu yang pertama kalimat positif, kedua kalimat negatif, dan ketiga kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Baik, di sini kita ke yang pertama dulu, yaitu yang simple present tense kalimat positif. Baik, rumusnya ini gampang banget dan mudah untuk dihafalkan. Tunggu, saya tuliskan dulu ya. Rumusnya yaitu pertama subjek, ini yang kalimat positif ya. Subjek plus verb 1. Nah, di sini ini verb 1 ini apanya? Kata kerjanya. Kata kerjanya termasuk verb 1. Contohnya, subjek. Subjek itu terdiri dari apa saja? Subjek terdiri dari I, you, she, he, they, we, sama it. I, you. Nah, di sini kan subjek ada I, you, she, he, they, we, it. Lah, tapi jika verb satunya tapi jika subjeknya termasuk she, he, sama it, ini di belakangnya harus ditambahi s atau di belakang kata kerjanya itu harus ditambahi s atau es. Contohnya kita pakai yang bukan yang tidak ketambahan apa-apa dulu ya. Contohnya di sini pakai yang I dulu. I study English. English. Lah, di sini I ini termasuk subjek, study ini termasuk verb 1, kata kerja verb 1. Selanjutnya kita pakai yang belakangnya ketambahan s atau es. Contohnya kita pakai she. She studies English. Nah, di sini kan karena kita pakai she, kan di sini ketentuannya kalau she, he, sama it itu akhir kata kerjanya ditambahi s atau es. Di sini karena kita pakai she, jadi kata kerjanya di akhirnya ditambahi es. Ini kita pakai yang es. Yang kalau kita pakai yang tambahan s, contohnya he plays football. Nah, ini ada tambahan s. Apa sih perbedaannya kalau ditambahi es sama s? Bagaimana cara membedakannya gitu? Nah, cara membedakannya antara ditambahi es atau s itu terdapat di akhir kata kerjanya. Akhir katanya yang terakhir apa? Kalau termasuk huruf vokal atau a, i, u, e, o itu maka akhirnya ditambahi es.
Tapi kalau selain huruf vokal akhirnya kayak terakhirnya ini kan yang study ini kan terakhirnya i, jadi ditambahi es. Tapi kalau tidak termasuk huruf vokal kayak yang place, ini kan akhirnya y, jadi ditambahi s. Pokok kalau si, he, it ini ditambahi s atau es. Sudah? Nah, di sini diperhatikan kan. Ini kan bedanya di sini. Ini yang pakai I. Kalau pakai I, you, they, we ini tidak ada tambahan apa-apa. Yang selanjutnya kalimat negatif. Lah, untuk membuat kalimat negatif, kita itu gunakan rumusnya subject plus do not atau does not plus verb sat. Nah, di sini ada subject, do not, does not plus verb sat. Lah, do not ini sama kayak tadi. Do not ini digunakan untuk subjek yang I, you, they, we. Kalau does not digunakan untuk subjek yang she, he, it. Contohnya di sini pakai yang I, you, they, we dulu. Yang pakai yang do not dulu. Contohnya I do not like coffee. Nah, di sini kita pakai yang subjek yang do not ya. Jadi kalau yang do not itu digunakan ketika subjeknya menggunakan I, you, they, sama we. Kalau yang does not, nah kita contohkan dulu. Yang does not itu untuk subjek yang digunakan kayak she, he, sama it. Pokok antara itu yang digunakan kalau contohnya pakai she atau he atau it itu pakai does not. Kalau pakai I, you, they, gitu, we, gitu itu pakainya do not. Contohnya kita contohkan yang does not ya. Contohnya she kita ganti ke yang does not. Jadi kita pakai yang she. She does not like coffee. Nah, ini contoh yang negatif yang does not. Yang ini does not, ini do not. Terus kenapa yang ini kata kerjanya akhirnya kok gak ditambahi es atau s? Lah karena kalau setelah does not atau kalau setelah does not atau do not, kata kerja ini kembali ke bentuk semula. Jadi tidak ada tambahan s atau tambahan es. Sudah paham? Sekarang kita akan lanjut ke yang kalimat tanya. Tunggu, kita kasih tulisan dulu. Yang ini negatif, yang ini positif, terus yang ini sekarang interrogatif. Untuk membuat kalimat tanya, kita membutuhkan rumus yaitu do atau does plus subject.